Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 5 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu, mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Melekat pada Pokok Anggur. Saudara-saudari terkasih, suasana perjamuan terakhir kental dengan keharuan. Bacaan Injil kita hari ini mengisahkan tentang suasana perjamuan terakhir antara Tuhan Yesus
dengan murid-muridnya. Injil hari ini tidak hanya berisi serah diri dari sang guru, melainkan juga undangan agar para muridnya bersatu dengan dirinya. Momen ini adalah saat-saat terakhir kebersamaan murid-muridnya dengan Tuhan Yesus. Tampak benar bahwa pesan ini adalah pesan inti Tuhan Yesus yang akan menjadi sumber kekuatan para murid di masa depan. Tuhan Yesus menyebut dirinya pokok anggur dan para muridnya ranting-rantingnya. Saudara-saudari terkasih, ini bukan hanya kerinduan Tuhan Yesus saja, tetapi juga kehendak Bapanya. Tuhan Yesus menyebut Bapanya sebagai pengusaha kebun anggur yang setia membersihkan ranting-ranting supaya tetap hijau dan subur. Tuhan Allah ingin agar murid-murid Tuhan Yesus seperti ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur. Karena itu, dipangkasnya segala yang menghalangi agar ranting tetap hidup dan melekat pada pokok anggur. Tindakan ini dilakukan Tuhan Allah melalui sabdanya, bahkan lebih lagi melalui firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa mendengarkan Dia akan menemukan jalan dan kebenaran. Karena itu, cara untuk tetap tinggal dan melekat adalah dengan mendengarkan sabdanya. Saudara-saudari terkasih, memang 3 hal selalu terjadi jika kita mendengarkan Yesus. Yang pertama, hidup akan diluruskan. Artinya, kita dikoreksi oleh firman Tuhan, sehingga bersih dari kesalahan cara pandang dan cara bertindak. Maka tak heran, firman itu bisa terasa keras karena menegur kecenderungan duniawi. Namun, dengan mendengarkan firman Tuhan, kita diarahkan pada hidup yang kekal. Hal yang kedua, mendengarkan firman Tuhan memberi damai yang pasti. Meskipun seringkali penuh misteri dan tak mudah dimengerti, firman itu memberikan kepastian batin, keyakinan akan kehidupan, dan jalan kebenaran, karena sabda itu berasal dari Allah sendiri. Hal yang ketiga, firman itu membawa buah. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengasihi, bahkan lebih dalam dari ukuran banyak orang. Kita bisa mengasihi bukan hanya kepada kawan, tetapi juga kepada lawan. Firman Tuhan itu menyingkirkan dendam dan memberi sukacita. Semoga kita selalu menjadi ranting-ranting yang tinggal dan melekat pada pokok anggur, sehingga kehidupan kita menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Semoga demikian. Amin.